Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa sekalian, dimanapun Anda berada. Semoga adik-adik sehat-sehat, walafiat, tidak kurang suatu apa di masa pandemi COVID ini. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Artinya kita harus hidup bersih ya adik-adik sekalian. Pulang dari mana-mana ke rumah, usahakan buka baju, mandi dulu, letakkan pakaian kotor di luar. Setelah mandi bersih, langsung memakai baju yang bersih yang ada di rumah. Jadikan areal rumah Anda areal atau lokasi yang steril gitu ya adik-adik ya. Mudah-mudahan insya Allah Anda tetap sehat walafiat. Oke, kita ke tema berikutnya ya pada video-video ini. Di dalam video ini saya akan mencoba memberikan sedikit materi lah seperti itu. Apakah, nah ini materinya kan, apakah semua orang bisa membuat undang-undang? Ini pertanyaannya kan. Selama ini kita tahu kan hanya presiden atau eksekutif dan DPR atau legislatif yang boleh membuat undang-undang. Tapi ini timbul pertanyaan dari saya, apakah bisa kita yang orang awam ini ya, yang tidak presiden, tidak eksekutif, tidak DPR, tidak anggota legislatif membuat undang-undang? Jawabannya bisa adik-adik. Loh kok bisa? Inilah dia ya adik-adik ya. Kita bisa membuat undang-undang tetapi di dalam lingkup keperdataan saja adik-adik ini ya. Seperti diisyaratkan pasal 1338. Nah, jangan salah adik-adik, kita bisa membuat undang-undang tapi dalam keperdataan saja. Ini akan saya jelaskan, tonton sampai habis supaya jangan gagal paham nih. Jadi kita bisa membuat undang-undang dalam lingkup keperdataan saja sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Berhelek Wetboek atau BW. Yang isinya di pasal itu mengatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, saya ulangi tadi supaya lebih paham, pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menyebutkan semua persetujuan. Apapun persetujuan itu, nanti ada koridornya kita cerita ya. Semua persetujuan yang dibuat secara sah, persetujuannya sah ya, koridornya sah ya kan, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sekali lagi, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Itu pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan demikian. Jadi semua persetujuan yang sah yang kita buat antara para pihak
Ya, adik-adik misalnya menyewakan sepeda motornya gitu ya, mobilnya atau rumahnya, ya, persetujuan demikian sah, ya, dan itu sebagai undang-undang bagi adik-adik. Persetujuan itu sebagai undang-undang bagi adik-adik sekalian, ya, yang harus dipatuhi. Kalau mau dibatalkan, kedua belah pihak harus setuju membatalkannya. Seperti itu ya. Ya. Jadi itu pasal 338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan ayat 2-nya ngomong lagi, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali. Tadi yang saya jelaskan, atau dibatalkan selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi, katakan tadi, kalau mau dibatalkan, para pihak harus sama-sama setuju, ya, sama-sama sepakat, ya. Kalau mau dibatalkan perjanjian sewa menyewa mobilnya, sewa menyewa sepeda motornya, sewa menyewa rumahnya, harus para pihak tadi yang sepakat tadi, yang membuat persetujuan tadi, harus sepakat pula untuk sama-sama membatalkannya. Jadi kedudukan para pihak sama gitu ya, sejajar. Atau kata ayat 2-nya tadi, karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Artinya bisa dibatalkan, ya, batal demi hukum, ya, karena perjanjian itu tidak sah, ya, tidak sah. Misalnya melanggar undang-undang, perjanjian itu melanggar kesusilaan dan atau ketertiban umum misalnya gitu, ya, itu kan suatu persetujuan yang tidak sah gitu ya. Nggak boleh kita membuat suatu perjanjian yang melanggar undang-undang. Misalnya kita buat perjanjian jual beli narkoba misalnya, itu kan sabu-sabu misalnya, itu kan melanggar undang-undang, itu tidak boleh. Itu langsung batal demi hukum menurut pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya. Atau melanggar kesusilaan, ya, buat perjanjian tadi antar teman adik-adik misalnya nih, membuka rumah pelacuran misalnya gitu kan, atau membuka rumah perjudian. Nah, itu kan perjudian kan dilarang dengan pelacuran gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh ya, batal demi hukum menurut pasal 1337, ya. Atau melanggar ketertiban umum, ya, itu juga kan. Apalah yang melanggar ketertiban umum misalnya, ya, menutup jalan umum, jalan raya misalnya untuk acara konser musik misalnya gitu ya. Nah, itu kan tidak boleh melanggar ketertiban umum, tanpa izin ditutup saja jalan itu sehingga orang tidak bisa jalan. Nah, itu juga tidak diperkenankan, bukan persetujuan demikian yang dimaksudkan, yang dibolehkan tadi sebagai undang-undang, ya. Persetujuan sah itu menurut pasal 1338 itu tidak boleh melanggar pasal 1337 tadi, ya. Melanggar undang-undang tidak boleh persetujuan yang kita buat. Kemudian melanggar kesusilaan juga nggak boleh,
melanggar ketertiban umum juga nggak boleh. Di luar itu, yang tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, persetujuan itu sah. Dan itu mengikat kedua belah pihak, adik-adik yang mengadakan perikatan, misalnya tadi jual beli atau sewa menyewa, sah perjanjiannya. Ya, sewa menyewa rumah misalnya atau sewa menyewa sepeda motor, sah persetujuannya, mengikat pada adik-adik berdua, dan pihak ketiga juga mengikat pihak ketiga. Artinya pihak ketiga juga harus mengakui adanya persetujuan yang sah itu, gitu ya. Jadi persetujuan yang sah itu mengikat sebagai undang-undang, maksudnya aturan bagi para pihak yang membuatnya. Jadi kita bisa kan membuat undang-undang adik-adik. Artinya membuat undang-undang di dalam lingkup keperdataan saja. Kita bisa buat yang bentuknya persetujuan. Persetujuan sewa menyewa sepeda motor, sewa menyewa rumah, apalagi ya, sewa menyewa mobil, ya. Itu persetujuan sedemikian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, mengikat sebagai peraturan bagi para pihak yang membuatnya. Begitu adik-adik ya. Demikian saja saya kira video singkat ini. Moga-moga moga-moga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Tetap semangat adik-adik untuk menimba ilmu ya. Bravo untuk adik-adik mahasiswa sekalian. Bye.